ini, mengalir Roh Kudus di tempat ini. Haleluya. Inarana moyasi. Ya. Oh, yenarana moyasi. Shira bara 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 moya moyasi da 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 da. Inarana moyano kore le moyasi de de moyana mo. Ireme kentina na moya se de 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 de. Shira bara la yani hikini moko la moyasi. Oh, terima kasih Tuhan. Satu yang kami rindu, bersekutu denganmu. Satu yang kami rindu, masuk dalam hadirat-Mu yang maha suci. Orala maya she narala ya narala moya she narala ya namo. Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Roh Kudus, Kau ku rindu. Amin. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam, nikmati hadirat-Mu Tuhan. Jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu
mengubah hidupku. Oh ya Tuhan, inilah yang kami rindu, bersekutu denganmu. Kau ada di dalamku dan aku di dalammu Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam, nikmati Engkau Bapa. nikmati hadiratmu. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang kami rindu, Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. ya hadiratmu, hadiratmu Tuhan. Jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu ya. jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Haleluya Tuhan, urapanmu mengubah nasib kami, kuasamu sanggup untuk mengubah keadaan kami ya Tuhan. Oh, haleluya, Kau ada di dalamku dan aku di dalammu Tuhan. Itulah yang kami ingini. Ralabaya sanda, uramataya neralamaya se, araramaya sanda. Haleluya, yeah. Hinaralaya se, aramaralabaya naralabo. Inerele maya sende bala se analamaya sana. Lebih dalam lagi menyembah, lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Oh ya naralaya sende ralaya ralabaya sekarala bala 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 baya na bala 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 baya na bala bu. Jesus, di hadapan tatamu kami mempersembahkan pujian, kami mempersembahkan korban syukur kepadamu Tuhan. Oh ralabayana ralaya sede ral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 amu sena ralayanamu. Oh Jesus, bagimu pujian kami.
boya se. Inara boya kintiara baya shira bara 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 baya sana. Inara ya ne inara maya sene. Kemenangan terjadi di tempat ini. Sorak-sorai sukacita terjadi dalam hidup kami. Ya, keluarga-keluarga dipulihkan, hubungan-hubungan yang retak dipulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh Ramataya Shana, yang sakit disembuhkan. Oh Ramataya Nabaya Shana, yang sedang berbeban berat, oh diangkat oleh Tuhan. Oh Shana Bataya Shana Bapa ya Sanda. Oh Rabataya Namaya Sende. Hari ini hari kemerdekaan, hari ini hari kemenangan. Sebab Yesus bangkit mengalahkan maut. Sebab Yesus hidup memegang masa depan kita. Haleluya. Ora lama ya sendiri. Ya. Ora lama ya sikara lama ya rama rama lama ya syakante anamu. Kirebete syati halaya silabo ya syeda baba. Ini merekente syakala romo hoto yo syakente mete anta mula matayako. Kena mataya kora bataya syakante tatalo boto cennere mekente nakore mekente syakala kore mekente anabo. Kore mekente syakila balabaya shikati kore mekente syakato tahala hoto syakente anao. Tenila moto chikene kera makore tani hente la horomoto yo chekene kene horomoto yo ke. Kore mekete syakala boto syakile hete syete hondo to chekete one mete chanake. Kire mekete syakanto le hente syakana bo. Kire mete syana ho ne hente syana ho na hasina ho to syana ho. Tine hete syana kota ya syekela mohon to syana Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tidak ada yang sukar di matamu. Kau yang mengubah air menjadi anggur Bapa. Percaya Tuhan, banyak keluarga-keluarga akan dipulihkan oleh Engkau. Kasih-Mu mengalir atas mereka Bapa. Anggur yang baru tercurah atas mereka Bapa. Dan hubungan-hubungan yang retak dipulihkan. Hubungan-hubungan suami istri yang retak dipulihkan. Hubungan orang tua dengan anak dipulihkan. Anggur itu tercurah dalam keluarga-keluarga kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik. Oralabaya shikaralabaya shikarabaya sikenekera syakan. Hirabaya ketiara bataya syakan. Orang mampu kudus 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 kekuatanku Tuhan, Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya.
Dengan iman katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh Bapa, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Oh ya, kekuatanku hanya dalam oh hadirat-Mu Bapa. Yesusku. Hanya mari bangkit berdiri saudaraku. Yakin, percaya Tuhan hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembah. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. oh ku yakin Kau hadir di sini, ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin hanya dari sini, kemenangan. Ya, ku yakin lebih-lebih. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, ya, terjadi di sini. Haleluya Tuhan, kami percaya hari ini kemenangan demi kemenangan terjadi di dalam hidup kami.
Kami percaya kesembuhan itu adalah milik kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Yesus yang dahsyat dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, yang percaya katakan amin. Haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Allah kita dahsyat, amin. Siapa namanya? Siapa namanya? Berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu ya, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sekali lagi kerahkan, kerahkan kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-musuh-Mu. Hey. selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat Di tempat kudus-Nya. Allah bangkit bersorak. Bersoraklah, Hey. Allah bangkit. Yeah. Bernyanyilah, musuh-musuhmu dikalahkan, Dikalahkan, umatnya dibebaskan. bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Yeah. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan, Serahkanlah musuh-Mu. selamat bukan umat-Mu Tuhan. Allah dahsyat, lompat bagi Tuhan. Yeah. Allah bangkit, bersoraklah. Hey. Woo. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah, Lebih kencang lagi saudaraku. Allah bangkit. Yeay. Bernyanyilah, musuh-musuhmu dikalahkan saudara. Dikalahkan, Ya, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat, Dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sekali lagi Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh, 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 oh. Haleluya. Woo. Yeay. Allah kita dahsyat saudara, amin. Siapa yang percaya saudara, Allah kita dahsyat. Haleluya. Karena Dia Allah yang tidak pernah gagal di dalam segala rencana Tuhan. Amin saudara. Haleluya, haleluya. Oh terima kasih Bapak.
Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Dia Tuhan perkasa, jauh melebihi segala yang kupinta. Dia telah kerjakan dan bangkit, mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, Kau sanggup. di dalammu Dalammu ada kuasa. selamanya. Tuhan Kau sanggup. Yeay! Tuhan ada di pihak kita, saudara. Tuhan ada di pihak kita. Dia buka celah, jauh melebihi Segala yang kuharap. Dia telah kerjakan dan bangkit. Mengalahkan maut. Dia hidup, Kau hidup Tuhan Kau sanggup. dalammu. Ada kuasa selamanya. Tuhan Kau sanggup dan bangkit. Yeay! Mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, Kau sanggup. di dalammu. Ada kuasa. Ya, selamanya Tuhan Kau sanggup. Haleluya. Bersama Tuhan kita pasti bisa, karena Tuhan yang menjaga kita. Bersamanya Dia akan menjaga, takkan meninggalkan. Dan tangan Tuhan takkan pernah gagal, takkan pernah gagal. Dan bangkit, Mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, Kau sanggup. di dalammu. Ada kuasa selamanya. Tuhan Kau sanggup dan bangkit. Yeah! Mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, Kau sanggup. dalammu. Ada kuasa selamanya. Tuhan, sekali lagi, dan bangkit, mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan Kau sanggup. Dalammu ada kuasa selamanya. Tuhan Kau sanggup. Selamanya Tuhan Kau sanggup. Selamanya Tuhan Kau sanggup. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan kita. Yes Lord. Haleluya. Yes. Yes. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah mati tapi Engkau bangkit. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau Tuhan, kami bisa ada di tempat ini. Berdiri menerima kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan.
Terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami mau Tuhan, hidup kami tidak lagi seperti dahulu. Kami adalah ciptaan baru di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya ada kuasa di dalam hidup kami. Kuasa yang akan memampukan kami untuk hidup seperti yang Engkau rancangkan dalam hidup kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami siapkan hati kami. Engkau melembutkan hati kami Tuhan. Sehingga benih firman-Mu ini boleh bertumbuh di dalam hati kami. Menghasilkan buah kehidupan untuk hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi kami Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih buat tim Praise and Worship. Ya. Kita memasuki Minggu Paskah. Minggu di mana kita merayakan kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Amin Bapak Ibu. Dia sudah mati buat kita, ya, tapi nggak hanya berhenti sampai di situ. Dia bangkit dan bersama Dia kita bangkit bersama. Amin, amin. Nah, Bapak Ibu, hari ini Firman Tuhan berkata tentang akulah kebangkitan dan hidup. Bapak Ibu tahukah bahwa Firman Tuhan itu seperti cermin? Ya, saya bawa cermin punya istri saya, ya. Cermin, kalau cowok jarang bercermin ya, tapi kalau cewek selalu punya, ya, lebih dari satu. Ada yang kecil, ada yang besar, bahkan sangat besar, ya. Cermin ini fungsinya buat apa? Fungsinya untuk kita melihat wajah kita. Fun fact ya, fakta yang menyenangkan nih. Kita tidak pernah melihat wajah kita sendiri, nggak akan pernah. Kita selalu melihat wajah kita dengan bantuan alat. Dan alat itu bisa cermin, sekarang bisa pakai smartphone ya, walaupun banyak palsunya karena ada face filter ya dan sebagainya. Tapi kita selalu melihat wajah kita dengan cermin. Dan kita lihat wajah itu dan kita percaya. Makanya kalau ada sesuatu di wajah kita, kotoran gitu ya, kita lihat di cermin, lalu kita mengambil tisu atau mengambil air dan membasuh muka kita. Ya. Karena kita percaya, oh iya nih, ada kotoran di muka saya. Cermin itu menolong kita melihat siapa kita yang sekarang. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa firman Tuhan itu cermin buat kehidupan kita. Bukan kitanya yang sekarang, tapi the best of me, terbaik dari kita. Ya, firman Tuhan itu adalah cermin. Dia menunjukkan siapa kita di dalam Tuhan nantinya, ya, siapa kita yang terbaik. Dan firman Tuhan itu akan menuntun kehidupan kita, menolong kehidupan kita menjadi seperti apa kita seharusnya. Kalau cermin yang kita lihat sekarang menunjukkan kita saat ini, tapi firman Tuhan ini Bapak Ibu, dia akan menunjukkan siapa kita nantinya, ya. Versi terbaik dari kita ada di dalam firman Tuhan ini. Apakah Bapak Ibu percaya? Yes, karena kuncinya di situ Bapak Ibu, percaya. Ya, firman Tuhan berkata seperti ini. Mungkin orang berkata, kamu itu tidak dicintai. Ya, mungkin orang tua kita membandingkan kita dengan kakak kita. Kamu nggak seperti kakakmu, ya. Kamu gak dicintai, tapi firman Tuhan berkata bahwa aku mencintai engkau sampai aku mati buat hidupmu. Ya, amin. Roma 8 ayat 38 berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut, baik hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang ada akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Inilah kata firman Tuhan bahwa aku mengasihimu. Ya, mungkin ada orang berkata atau keluarga kita berkata atau bahkan orang tua kita berkata kamu itu sudah rusak.
kamu itu broken. Ya, kamu itu tidak seperti kakakmu atau saudaramu. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kamu sudah disembuhkan. Amin Bapak Ibu. Ya, Jumat kemarin Ibu Sarah dalam kebaktian Jumat Agung berkata bahwa kesembuhan adalah milik kita. Kesembuhan adalah hak kita. Kalau kita percaya. Ya, firman Tuhan berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Yang terakhir, mungkin kita berkata, aku tuh orangnya khawatiran. Aku tuh khawatir akan apa saja. Aku cemas, aku gampang takut. Tetapi Tuhan berkata, aku dipenuhi dengan damai sejahtera yang datangnya dari surga. Amin. Inilah janji firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Inilah janji-janji yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Yang akan menolong, menuntun kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu percaya? Percaya dan Anda akan menerimanya. Ya. Kalau saya mempercayai firman yang kelihatan, mempercayai cermin yang kelihatan ini. Saya lihat di cermin, oh muka saya ada kotorannya. Maka saya melakukan tindakan. Saya mengambil tisu, saya mencuci muka saya. Kalau Bapak Ibu baca firman ini dan Bapak Ibu mempercayainya, maka Bapak Ibu akan bertindak sesuai firman Tuhan. Dan kita akan menerimanya. Amin. Firman ini bukan perkataan manusia Bapak Ibu. Ini firman Allah, perkataan Allah. Dan hari ini Bapak Ibu sedang mendengarkan apa yang akan Allah katakan dalam hidup Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu siap mendengarnya? Oke, mari kita masuk ke dalam firman-Nya. Ya, tadi pendahuluannya. Oke. Hari ini temanya adalah akulah kebangkitan dan hidup. Katakan ke sampingnya, Tuhan adalah kebangkitan dan hidup. Ya. Yes. Tuhan sudah bangkit dan hidup. Dan kita juga bangkit dan akan hidup di dalam kehidupan yang Allah rencanakan buat kehidupan kita. Kata akulah kebangkitan dan hidup ini diambil di Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ayatnya cukup panjang. Tapi kalau Bapak Ibu di rumah nanti baca Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mendapat sebuah kisah yang menarik. Ya, tentang Lazarus, bagaimana Lazarus dibangkitkan. Dan hari ini kita mau bersama-sama mendengar apa yang Tuhan katakan secara khusus buat hidup kita. Mau Bapak Ibu? Siapkan hati Bapak Ibu. Oke, kita mulai. Ya. Karena ayatnya cukup panjang, maka saya akan bagi beberapa skenario atau beberapa scene gitu ya. Di scene yang pertama ini ada 4 karakter ya. Ada Maria, ada Marta dan Lazarus. Maria anak pertama, Marta anak kedua, dan Lazarus paling bontot. Ya, dan ada Yesus. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Jadi keluarga ini mengenal Yesus. Bahkan Maria pernah meminyaki kaki Yesus dan mengelapnya dengan rambutnya. Artinya Maria rambutnya panjang ya, sampai bisa buat membasuh kaki Yesus. Tuhan Yesus mengasihi keluarga ini. Ya, jadi dan mereka tinggal di satu kota yang namanya Betania. Inilah yang kita perlu ketahui. Lalu kemudian apa yang terjadi berikutnya? Nah, Lazarus sakit, firman Tuhan katakan, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya.
Kedua perempuan itu mengirimkan kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Nah, pada waktu itu belum ada WA. Jadi, kalau Maria harus mengirim kabar, maka dia harus mengutus orang ke tempat Yesus berada. Dan itu bisa tempatnya jauh, bisa memakan waktu hari, bisa 1 hari, bisa 2 hari. Ya, jadi perjalanan orang itu ketemu Yesus, kemudian dia ngabarin, Yesus, Lazarus, adiknya Maria dan Marta sakit. Harapannya Maria supaya apa Bapak Ibu? Yesus datang, betul. Karena mereka percaya kalau Yesus datang, menumpangkan tangannya, pasti Lazarus sembuh. Dan itu harapan mereka. Tapi responnya Tuhan berbeda. Responnya Tuhan di ayat 11-4. Firman Tuhan katakan, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Ya, janjinya Tuhan seperti itu. Ya, saya akan tulis Bapak Ibu. Ya, jadi janjinya Tuhan buat Maria adalah bahwa ini janji Tuhan. Buat siapa? Maria. Bahwa Lazarus tidak akan mati. Bahkan lewat kejadian ini ya, Allah dimuliakan. Inilah janjinya Allah untuk Maria, bahwa Lazarus tidak mati, bahkan lewat kejadian ini Allah akan dimuliakan. Ya, kita ingat janjinya ini. Kita ingat firman Tuhan buat Maria. Nah, lanjut ya. Kita lihat kejadian selanjutnya. Nah, itu saya bunterin karena itu penting. Ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ya, di scene selanjutnya, ya, Yohanes 11 ayat 15 berkata seperti ini. Nah, saya saking curiga, saya saking pengen tahunya, maka saya mencari terjemahan Yohanes 11 ayat 15 ini dari berbagai terjemahan, ya bahkan bahasa Inggrisnya. Kok ada kata sengaja? Kita baca ya Bapak Ibu. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Artinya Yesus mengasihi keluarga ini. Ayat 16-nya sedikit aneh. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Bapak Ibu, ini sesuatu yang janggal. Kalau orang mengasihi seseorang, maka ketika mendengar kabar bahwa orang yang dikasih sakit, maka apa yang dilakukan biasanya? Segera datang, menjenguk, mendoakan, membawakan roti, ya, karena kasihnya. Kalau saya dengar kabar, ya anak Komsel misalnya ada yang masuk rumah sakit atau terjadi sesuatu, maka kami segera gitu ya mengutus Sani ke sana, ya, yang diutus Sani karena saya jaga toko ya, makanya ikut Komsel ya Bapak Ibu. Nah, ini jujur ya, saya ngunjunginya malamnya ya, segeranya Pak Sani karena dia diberkati dengan waktu yang luar biasa ya, diutus ke sana ya, ketemu dengan orangnya ya kan, didoakan, nanti malamnya baru kita sama-sama berkunjung ke sana ya Bapak Ibu. Itu lumrahnya orang. Tapi Yesus ini berbeda. Ya. Kenapa? Bahkan di 3 terjemahan semua ada kata sengaja atau tetap tinggal. Jarak kayak ya. Kayaknya jarak ya. Lah, saya membaca apa
mengapa Yesus melakukan seperti itu? Apa alasannya? Ya, saya tidak bisa bertanya langsung dengan Yesus, ya. Tuhan alasannya apa? Mungkin kita nanti kalau ketemu di surga kita akan tanya, Tuhan alasannya apa? Tetapi sebuah kesimpulan, ya, yang bisa didapatkan dari komentari-komentari yang di dalam membahas ayat ini, alasannya adalah ini, Bapak Ibu. Karena Yesus tahu bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian kepada Lazarus. Amin. Bahkan lewat kejadian itu Allah akan dimuliakan. Yesus tahu itu, makanya waktu tidak penting. Bukan secepatnya Yesus datang ke sana atau selambatnya, enggak. Waktu tidak penting, ya. Yang pertama kita pegang bahwa waktu di dalam Tuhan itu enggak jadi masalah. Ya. Kita mau pegang itu. Nanti kesimpulannya di akhir. Oke, lanjut dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, semakin menarik biar memperhatikan. Lalu kemudian berikutnya. Ya, kita mau lihat. Seringkali ini ada sebuah video yang saya dapatkan. Cara kita berpikir berbeda dengan cara Allah berpikir. Ya, kita melihat bahwa kalau Tuhan mau menolong, ya pakai caraku. Pakai waktuku. Tetapi Allah berkata bahwa rancanganku berbeda dengan rancanganku. Bahkan rancanganku itu lebih tinggi daripada rancanganmu. Nah, video ini menggambarkan itu. Bisa dibantu Elsa diklik? Ya, cuma sebentar. Ya, ini ada orang menanam pohon dan akhirnya berbuah. Wah, senang sekali. Tiba-tiba angin badai datang. Ya, dia sedih. Tapi ternyata angin badai itu membawa semua biji-biji itu ke tempat lain dan menghasilkan lebih banyak buah. Oke? Nah, itulah cara Allah, ya. Oke, cuma sebentar. Lanjut. Nah, sebuah kebijaksanaan adalah ketika kita mengerti kehendak Allah. Ya. Jadi kita bisa meminta kepada Dia. Kita bisa berdoa, membawa doa kita, kerinduan kita, hati kita. Tapi kebijaksanaan adalah, Tuhan, aku mau kehendak-Mu yang jadi atas hidupku. Ya, bukan caraku. Karena cara kita seringkali tidak sempurna. Cara kita terbatas. Ya, cara kita tidak sesuai dengan caranya Allah. Maka sebuah kebijaksanaan adalah mengerti kehendak Allah di dalam apa yang sedang kita doakan. Setiap kita punya doa-doa, setiap kita punya kerinduan, permohonan, atau apapun. Ya. Kita menjadi bijaksana ketika kita membawa Tuhan ke dalam doa kita. Dan Tuhan, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Ya, amin. Saya percaya ketika kita mengambil doa ini, mengadopsi doa ini, Tuhan sangat suka. Dan Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita, menghasilkan yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Ya, kembali ke cerita Lazarus ini Bapak Ibu. Nah, kemudian di bagian keempat ini Yesus akhirnya datang. Nah, ya, akhirnya datang. Tapi ketika dia datang, Lazarus sudah mati 4 hari Bapak Ibu. Ya, di sini dikatakan, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Itu tidur atau mati Bapak Ibu? Iya mati. Kalau tidur itu di kamar ya Bu ya, bukan di dalam kuburan. Kalau di dalam kuburan berarti mati. Ya. Dan menurut dokter 4 hari di dalam kubur dalam kondisi mati, maka semua organ-organnya sudah rusak. Ya. Jadi semua organnya sudah mulai meleleh, ya, sudah keluar cairan dan sebagainya, dan mulai berbau busuk. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Nah, katanya tidak mati. Katanya Allah akan dimuliakan lewat kejadian ini. Tetapi kenyataannya berbeda. Kenyataannya Lazarus mati. Bapak Ibu, seringkali karena kita sudah ngerti akhirnya, ya, maka kita menganggap
oh yo kan akhirnya bangkit. Tapi Bapak Ibu, kita perlu menempatkan diri kita seperti Marta. Ya, bayangkan Bapak Ibu, Marta kenal Tuhan Yesus mengasihi dia, dan Marta sudah berkata, Tuhan, hambamu yang kamu kasihi ini sakit, datang Tuhan, sembuhkan dia. Dan Tuhan berjanji, Marta, Lazarus tidak mati, Lazarus akan hidup dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Tapi kenyataannya berbeda. Lazarus mati, ya. Dan inilah respon Maria. Maria berkata, respon Marta. Marta berkata, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Harapan Maria, Tuhan, kalau kamu dulu datang ke sini cepat-cepat, hal ini tidak akan terjadi. Ya toh, kamu terlambat. Ya toh, Tuhan kamu terlambat. Tapi Tuhan tidak merespon kesedihan Maria. Bahkan dia berkata seperti ini. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Bahkan di ayat 25 berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ya. Kok Tuhan jawabannya tidak menghibur Marta, tidak neneng-nenengin, tapi jawabannya selalu mengacu kepada janjinya ini. Bahwa Lazarus akan bangkit. Janjiku pasti tergenapi, apapun keadaannya. Ya, Tuhan sedang mau berkata seperti ini Bapak Ibu. Kenyataan hidup kita tidak akan mengubah firman. Firmanlah yang akan mengubah kenyataan hidup dari Bapak Ibu. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Ya. Kenyataan yang kita hadapi tidak akan mengubah firman. Tetapi firmanlah yang akan mengubah kenyataan hidup kita. Mungkin kita berkata, Tuhan saat ini aku seperti ini. Oh Tuhan yang muda-muda, mungkin Tuhan ekonomi tidak baik, cari pekerjaan susah. Ya, sekarang targetnya tinggi sekali, aku nggak mungkin masuk target. Sekali lagi, kenyataan tidak akan mengubah janji Allah. Firman Tuhanlah yang akan mengubah kenyataan hidup kita. Ya, kita lanjut. Kemudian Tuhan Yesus bertemu dengan Maria. Respon Maria pun sama. Maria berkata seperti ini. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Bahkan orang-orang Yahudi berkata, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Ya, semuanya menumpahkan kekecewaannya. Tuhan, mana janjimu? Tuhan, mana janjimu? Tapi Tuhan selalu menjawab, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya. Percaya akan apa Bapak Ibu? Percaya akan janjinya ini. Janji Allah buat Maria dan Marta. Bahwa Lazarus tidak mati. Bahwa Allah akan dimuliakan lewat kejadian ini. Ya, Tuhan berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin Bapak Ibu. Apapun keadaannya, tadi waktu tidak jadi masalah. Lalu yang kedua, keadaan tidak jadi masalah. Seringkali pengharapan kita ditentukan oleh keadaan. Ya, Maria berharap Tuhan menyembuhkan. Pada waktu itu Lazarus masih sakit. Dia punya pengharapan, oh nanti Tuhan menyembuhkan. Tapi keadaannya jadi tambah jelek.
Keadaannya jadi tambah jelek. Bahkan sampai Lazarus mati. Dan matinya bukan 1 hari, 2 hari, tapi 4 hari. Seakan-akan sudah tidak ada harapan lagi. Ini loh Tuhan faktanya, ini yang aku hadapi. Ini loh faktanya, semua yang aku hadapi ini Tuhan. Ini kenyataannya. Sekali lagi Tuhan berkata, apakah kamu percaya akan janjiku? Kalau kamu percaya, maka janjiku pasti tergenapi dan Allah akan dimuliakan. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi waktu tidak menjadi masalah. Keadaan yang kita hadapi ya tidak akan mengubah janji Allah dalam kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan akan mengubah keadaan kita. Buktinya mana? Mari kita lihat. Lalu Yesus menjawab, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ayat 41 berkata, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengar aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengar aku, tetapi oleh karena orang-orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berseluruh ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Dan apa yang terjadi? Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain itu dan biarlah ia pergi. Amin Bapak Ibu. Lazarus dibangkitkan. Janjinya selalu tergenapi dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu, Allah sudah berjanji dan tidak ada yang dapat menghalangi janjinya pasti tergenapi. Entah itu waktu, entah itu keadaan kita. Mungkin ketika kita berdoa, kita berharap Tuhan segera tolong saya. Deadline-nya minggu ini Tuhan. Minggu ini bahkan akhir bulan ini terakhir Tuhan, tanggal 31 hari ini Tuhan deadline-nya. Senin semuanya harus selesai Tuhan. Kalau tidak, ya kita seringkali membuat deadline untuk Tuhan. Tuhan tolong aku dalam waktuku. Atau mungkin seperti Maria dan Marta, ya, menghadapi sebuah kenyataan yang berbeda dengan janjinya. Tapi saya percaya bahwa ketika Allah berjanji dalam kehidupan kita, tidak ada yang dapat menghalangi janjinya. Firman-Nya pasti tergenapi. Amin Bapak Ibu. 2 Korintus 1 ayat 20 berkata, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu, ini adalah janjinya. Ini adalah cermin buat setiap kita. Maukah Bapak Ibu mengadopsi kebenaran ini? Maukah Bapak Ibu percaya bahwa janji ini juga bukan hanya untuk Maria dan Marta di masa lalu. Pak Ivan, itu kan masa lalu. Saya hidup di masa sekarang yang berbeda. Tapi firman Tuhan, ya dan amin. Dan Allah tidak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau Allah menepati janji buat Maria dan Marta dan buat Lazarus, Allah akan menepati janji buat Bapak Ibu. Katakan amin. Allah gak berubah dan Allah tidak membeda-bedakan orang Bapak Ibu. Janji apa di dalam firman Tuhan yang Bapak Ibu sekarang sedang pegang? Buat anak-anak muda, ya. Apakah kalian pernah membaca firman Tuhan dan menemukan janji buat kehidupan kalian? Buat masa depan kalian? Buat pendidikan yang sedang kalian hadapi? Kalau kalian menghadapi kesulitan, atau kalian mungkin cari yang lain, janji orang atau janji dosen yang bisa saja tidak dikenapi. Carilah janji firman Tuhan, peganglah itu, ya. Karena janji firman Tuhan tidak dikekang oleh waktu, tidak ditentukan oleh keadaan kita. Oh Tuhan, kayaknya yang ini gak bisa.
terlalu susah Tuhan. Tapi bahkan Lazarus, Maria punya asumsi, Marta punya asumsi, kalau Tuhan datang, Tuhan akan menyembuhkan. Tapi janjinya lebih dari itu. Bahkan ketika Lazarus mati, aku sanggup membangkitkan. Dan janjinya tergenapi. Amin Bapak Ibu. Itulah Allah kita. Dia yang sudah bangkit dan hidup. Allah akan membangkitkan kehidupan kita. Dan memberikan kehidupan, a Zoe life. Hidup seperti yang Allah rencanakan dalam kehidupan kita. Amin. Pertanyaan sekarang, janji firman Tuhan apa yang kita pegang? Janji firman Tuhan apa ya? Yang itu loh kok, yang ada kata-kata dan-dannya. Oh ya, kata dan banyak di Alkitab. Tapi janji apa? Firman Tuhan seperti apa yang kita pegang, kita renungkan? Ada orang di statusnya Filipi 4 ayat 13. Tapi dia hanya tahu Filipi 4 ayat 13-nya. Janji apa yang terkandung di dalam Filipi 4 ayat 13? Bagaimana mungkin kita bisa merenungkan itu kalau kita tidak pernah membacanya, tidak pernah menghafalnya, tidak pernah menjadikan itu menjadi sesuatu yang mengingatkan kita setiap saat, Bapak Ibu. Firman Tuhan penuh dengan janji buat kehidupan kita. Sama seperti Tuhan berjanji kepada Maria dan Marta. Ya, bahkan ketika mereka lupa akan janji ini, Tuhan tetap menggenapinya. Amin. Kenyataan tidak bisa mengubah firman. Firmanlah yang akan mengubah kenyataan hidup kita. Amin. Camkan ini Bapak Ibu. Ingat ini. Kenyataan kita ya tidak akan bisa mengubah firman. Tapi kalau kita pegang firman, kenyataan yang kita hadapi pasti berubah sesuai firman-Nya. Amin. Karena rancangan Allah itu rancangan damai sejahtera. Rancangan yang membawa sebuah masa depan yang penuh pengharapan. Dan hari ini Bapak Ibu, kita belajar tentang Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Inilah firman yang kita mau pegang hari ini. Bu Sarah sudah membagikannya tadi pagi dan nanti sore hari dibagikan tema yang sama. Apa artinya Yohanes 11 ayat 25 buat kita? Ini tadi janjinya Tuhan buat Maria. Janjinya Tuhan buat hidup kita sekarang adalah ini. Janji Tuhan buat kita, sebut nama kita. Buat Ivan, buat Lani, ya, buat Linda, buat Sarah, buat siapa aja. Tulis. Janjinya bahwa Allah adalah kebangkitan dan hidup. Apa arti firman Tuhan ini buat kita? Artinya adalah Yesus mau dan sudah memulihkan masa lalu kita. Memberi kita makna hidup, memberi kita makna di hidup kita sekarang saat kita mempercayai Dia. Dan menyediakan pengharapan bagi masa depan kita. Inilah janjinya buat kita. Mencakup semuanya Bapak Ibu. Masa lalu kita dipulihkan. Tidak setiap kita punya masa lalu yang baik. Ya, dan saya percaya setiap kita punya masa lalu yang tidak baik. Karena kita dulu jauh dari Allah. Kita dulu terpisah dari Allah. Ya, kita dulu berdosa. Ya, tetapi Tuhan memulihkan. Jumat Agung. Makanya disebut sebagai Jumat Agung atau bahasa Inggrisnya Good Friday. Kenapa? Karena itu kabar baik. Allah mati buat kita. Allah menebus masa lalu kita yang sudah broken itu. Allah menebus masa lalu kita yang tidak punya pengharapan. Sehingga hari ini kita punya pilihan Bapak Ibu. Ya, hari ini kita punya pilihan.
Kita mau mempercayai masa lalu kita yang sudah broken itu, atau kita mau mempercayai firman Tuhan yang sudah memulihkan masa lalu kita. Pilihannya di tangan kita Bapak Ibu. Kita bisa hidup saat ini untuk memilih, Tuhan aku mau ngikuti jalan-Mu. Aku mau mengerti kehendak-Mu dan berjalan dalam kehendak-Mu. Atau kita memilih, yaudah masa laluku sudah hancur. Aku hidup seperti masa laluku saja. Di dalam Tuhan kita menjadi punya pilihan. Dan ketika kita memilih berjalan bersama Tuhan, Tuhan menyediakan sebuah pengharapan akan masa depan yang cerah. Amin Bapak Ibu. Inilah tema buat kehidupan kita Bapak Ibu. Bahwa Allah bangkit dan Allah hidup. Supaya kita bisa bangkit bersama Dia dan hidup dalam rancangannya yang terbaik buat hidup kita. Amin. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Kita mungkin terjatuh. Ya, mungkin yang anak muda, ekspektasi orang tua kalian harus nomor 1 di sekolah. Ya, kalian harus yang terbaik di sekolahmu. Tapi kita mungkin tidak bisa memenuhi ekspektasi itu. Dan kita mulai dibanding-bandingkan dengan kakak kita. Atau orang lain, atau teman yang lain. Kamu gak seperti si A. Dan kita merasa aku gak bisa memenuhi ekspektasi orang tuaku. Jangan sampai apa yang dikatakan oleh orang lain mempengaruhi hidupmu. Engkau dikasihi Yesus. Amin. Yesus mati buat kamu. Yesus mati buat masa lalumu. Sehingga di dalam Dia selalu ada pengharapan. Kita punya pengharapan yang besar di dalam Dia. Karena firman Tuhan katakan rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberi hidup kita sebuah masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Yesus berjanji kepada Maria dan Marta dan Lazarus. Dan Yesus memenuhi janjinya. Apapun keadaannya. Dan Yesus pun berjanji buat Bapak Ibu saat ini. Buat teman-teman, buat anak muda yang ada di tempat ini. Dan janjinya pasti digenapi. Apapun tantangan yang sedang kita hadapi saat ini. Di hadapan Allah. Allah sanggup memulihkan hidup kita. Allah sanggup mengangkat hidup kita. Pertanyaannya, apakah kita mempercayai janjinya? Kalau kita mempercayai janjinya, janji yang mana Bapak Ibu? Kalau Sani berkata, Van, besok tak traktir makan, saya akan pegang janjinya. Setiap kali ketemu saya akan tanya, San kapan makan? Bareng. Setiap kali ketemu, ayo kapan janjimu? Apakah kita seperti itu sama Tuhan? Tuhan, Engkau berjanji seperti ini. Firman-Mu berkata, apakah dalam doa kita selalu membawa janji ini? Tuhan, Firman-Mu berkata, kita bisa berkata seperti ini Bapak Ibu. Ya, keadaan memang seperti ini. Ya, masa lalu saya memang tidak baik. Ya, saya memang punya pengalaman yang tidak baik. Tapi jangan berhenti di situ Bapak Ibu. Ya. Kata tetapi itu menjadi penting. Kalau kita menggunakannya dengan benar. Iya, keadaan memang tidak baik. Tetapi firman Tuhan berkata. Tetapi firman Tuhan berkata. Katakan janji Allah itu. Untuk menutup kalimat kalian. Menutup kalimat Bapak Ibu. Ketika kita menutupnya dengan firman Tuhan. Berarti kita berkata. Keadaan memang seperti ini. Tetapi janji Allah. Buat saya, melampaui segala keadaan saya, melampaui segala waktu yang sudah saya tentukan, dan janjinya pasti tergenapi. Amin Bapak Ibu. Itulah firman Tuhan buat kehidupan kita Bapak Ibu. Allah mati buat kita. Allah sangat mengasihi saya dan saudara. Bahkan Dia rela mati. Tapi Allah gak hanya mati, Allah bangkit untuk memberikan kita hidup yang berkemenangan. Amin Bapak Ibu. Amin. Siapa yang diberkati?
Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Luar biasa ya. Saya minta tim musik maju ke depan. Saya minta juga Bu Sarah buat menutup firman Tuhan ini. Saya percaya Bu Sarah punya message spesial buat menutup firman ini. Thank you, I'm so blessed. Saya sangat diberkati dengan firman Tuhan ini. Hampir menangis di situ. Bahwa rancangan Tuhan itu terbaik. Sudah sampai hari ini ada hal yang membuat saya belum bisa percaya adalah YouTube saya menghasilkan uang. Cannot imagine seorang Sarah bisa menghasilkan uang di YouTube. Itu uang halal guys. Tapi saudara tahu firman apa yang saya pegang? Janji apa? Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang kesukaannya ialah firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja yang dibuat berhasil. Kalau saya berdoa, saya selalu menyanyikan Mazmur 1 itu. Dan Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan itu, tapi renungkanlah siang dan malam, supaya kamu hati-hati jalannya. Itu yang bisa membuat engkau beruntung dan berhasil. Ribuan kali saya ucapkan itu. Dan hari ini saya belum bisa percaya bahwa saya punya uang di YouTube. Itu benar-benar really hard untuk bisa dapat 1.000 di setahun. Gak percaya nyobain. Tapi firman mengubah keadaan. Sampai sekarang saya belum percaya. Saya buka studio YouTube, saya lihat duit saya di situ. Ada duit. Di atas 1 juta ada duit. Seorang aku yang anak saya bilang, kan mama bukan influencer. Akan kubuktikan Yesus Kristus adalah influencer sejati. Benar bahwa kebijaksanaan tertinggi itu adalah kenal kehendak Tuhan. Dalam kitab Yeremia kalau nggak salah ya, jangan orang kaya bermegah karena kekayaan, jangan orang pintar bermegah karena kepintarannya, tapi yang bermegah karena dia kenal. Makanya Pak Sani bilang ke saya, kok Yesus bisa begitu yakin ya? Ada kalimat itu yang disebutkan Yesus tadi. Bapak, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Karena udah tahu kehendak Bapaknya. Kalau sudah tahu kehendak Bapak, saudara tidak marah dan berperang dengan Tuhan. Kenapa begini, kenapa begitu? Saudara buatlah rencana dan surrender. Semua akan yang terbaik. Amin. Kita bisa membuat beberapa hal baik yang kita anggap baik. Tapi kalau terbaik harus terkoneksi dengan Tuhan dan firman-Nya. Amin ya. Karena kita bahkan tidak tahu yang terbaik buat kita itu apa. Buktinya apa? Saudara waktu masih pacaran, muji-mujinya gila nih ya kan. Kau satu-satunya dalam hidupku. Jangan boleh jadikan pasangan saudara satu-satunya, nanti kalau dia gak ada, putus pacar, kamu jadi orang gak punya apa-apa. Miskin ya. Satu-satunya begitu menikah tunggu 1 tahun 2 tahun. Komplain terus, nangis terus lah. Kok yang biar bilangin terbaik. Nah orang ngerti tahu terbaik. Yang ngerti terbaik itu adalah Yesus Kristus. Sebaiknya hubungkan hidupmu dengan firman-Nya. Saya sangat diberkati dan pengen menangis mendengar kebenaran ini. Tak terukur. Kasih-Mu Yesus, kita nyanyi itu. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus hidupku. Sekali lagi
tak terukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati, Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus hidupku. layaklah Kau Tuhan, Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Saya mau manggil semua orang muda yang masih sekolah, masih kuliah, saudara maju di sini. Come on, jangan buang-buang waktu. Saya tahu ceritanya untuk dapat yang terbaik. Come on, maju. Masih muda, masih kecil, masih bocah, sudah punya pacar, belum punya pacar, maju. Maju. Kasih hatimu buat Yesus Kristus. Mau dapat yang terbaik? Mau yang terbaik? Gak ada yang tahu. Orang tuamu gak tahu yang terbaik. Gak ada yang tahu yang terbaik. Come on, gak apa-apa sayang. Sini nak. Hadap sini sayang. Good. Kalau dari kecil kalian sudah bisa memiliki hubungan yang benar dengan Yesus, gak bakalan menyesal. Amin ya. Amin. Siapa dari kalian yang pengen yang terbaik? Kalian pengen terbaik? Saya kasih tahu, papa mamamu gak tahu yang terbaik. Wong mereka juga gak tahu yang terbaik untuk hidup mereka. Yesus itu tahu yang terbaik. Amin. Amin. Mau manggil Yesus masuk di hati kalian? Amin. Tidak terlambat, tidak terlalu cepat. Tutup mata, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Semua ulang, semua. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya orang berdosa. saya orang berdosa. Kasihani saya, Kasihani saya, ampuni dosa-dosa saya. ampuni dosa-dosa saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya bertobat Tuhan Yesus. saya bertobat Tuhan Yesus. Saya mengaku Saya mengaku Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Satu-satunya Tuhan. Satu-satunya Tuhan. Mati di salib Mati di salib untuk membayar hidup saya. untuk membayar hidup saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, mari masuk di hati saya. mari masuk di hati saya. Sekarang Tuhan, Sekarang Tuhan, tinggallah di hati saya. tinggallah di hati saya. Jadilah Tuhan, Jadilah Tuhan, Juru Selamat. Juru Selamat. Selamatkan hidup saya. Selamatkan hidup saya. Tubuh roh jiwa saya. Saya serahkan Saya serahkan kepada Yesus. Semua hamba-hamba Tuhan, para gembala, para pelayan Tuhan maju ke depan, tumpang tangan ke anak-anak satu-satu. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati. Oh, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus hidupku. Sekali lagi. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus hidupku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa
dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layak Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Bapa. Kami mau memuliakan Engkau sepanjang hidup kami. Engkaulah satu-satunya Allah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Adakah di antara saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Lambaikan tanganmu saudara kalau ada. Oke, semua sudah ada, sudah pernah beribadah di tempat ini ya saudara. Dan kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita akan berdoa untuk persembahan kita pada saat ini. Bapa di surga, mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau luar biasa bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Kami mau menabur lewat misi, lewat pembangunan gereja di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berkati setiap kami yang memberi pada saat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu ya, selamatkanlah umat-Mu, Allah raja di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah. Mari yang sudah memberikan persembahan, mari bangkit berdiri saudaraku. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, hey Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat Di tempat kudus-Nya. ya, Allah bangkit, bersoraklah, hey Allah bangkit, bernyanyilah, bernyanyilah. musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya.
kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan terima kasih ya Roh Kudus. Bapa di surga, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas hadirat-Mu di tengah-tengah kami pada siang ini ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, janji-Mu Tuhan akan tergenapi di dalam setiap umat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, tanamkanlah firman-Mu yang sudah boleh kami terima pada siang ini ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini ya Tuhan akan senantiasa menguasai di dalam seluruh aspek kehidupan kami dan berbuahkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala kami, Pastor Sarah Antoni ya Tuhan. Kiranya kuasa penyertaan-Mu ya Tuhan senantiasa menyertai di dalam pelayanannya ya Tuhan. Tanda-tanda heran senantiasa terjadi di dalam pelayanannya ya Tuhan. Dan biarlah melalui pelayanannya ya Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan pula yang akan senantiasa menjaga dan memelihara seluruh keluarganya ya Tuhan. Tuhan, berkatilah pula hamba-Mu Bapak Ivan yang pada siang ini ya Tuhan, Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkatilah keluarganya, usaha dan pekerjaannya Tuhan buat berhasil Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan bangsa kami dari tingkat pusat hingga tingkat daerah ya Tuhan. Kiranya kuasa penyertaan-Mu Tuhan senantiasa menyertai pemimpin kami ya Tuhan di dalam menjalankan roda pemerintahan ya Tuhan. Setiap kebijakan-kebijakan yang diambil dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Haleluya. Coba Tuhan pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat ini.